الحمد لله الذي فرض علينا الحج والعمرة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد التحية فيا أيها الحاضرون ويا أيها المؤمنون ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Kita hilangkan kesombongan kita hilangkan riya. Sejenak kita sama-sama memasuki masjid yang luar biasa, Masjid Jami Kudola yang sama-sama kita cintai, untuk melaksanakan sebuah ibadah rutin, ibadah mingguan, hari Jumat yang terbaik, hari Jumat yang barokah insyaallah. Sama-sama kita mengumpulkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita menyembah Allah. Hari ini kita penuhi panggilan kita nudiya lis-shalat fi yaumil jumu'ah fasami dan dikirilah cepat-cepat ke masjid. Diupayakan semaksimal mungkin agar pelaksanaan ibadah Jumat kita tidak terlambat. Kenapa? Karena nyari fadilah, nyari berkah dari Jumat bisa kita isi dengan baca sholawat, qiraatul Quran, berbanyak zikir-zikir. Faturuni adkurkum, ingat sama Allah, zikir sama Allah diperbanyak. Adkurkum, aku akan ingat kalian, kata Allah. Washkuruni wa la takfurun, bersyukur padaku, niscaya kalian semua akan ditambah nikmat dan jangan kufur nikmat. Orang-orang yang bersyukur itu pasti la azidannakum, tapi mereka yang kufur nikmat biasanya inna azabi lasyadid, keset keri nggak usah perlu diambil. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak rukun khutbah dalam wasiat takwa. Karenanya khotib sedunia tidak sah khutbahnya kalau tidak wasiat takwa. Takwa itu banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang disampaikan oleh Allah agar kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Hasr 59, surat 59 ayat 18 sampai ayat 20, Saudara. Itu diulang 2 kali, wa taqwa. Belum surat Ali Imran surat ketiga ayat 102 sampai 104. Jadi pelajaran kita semua menjadi rukun khutbah. Karenanya siapapun kita, mau profesor, mau dokter, mau kiai, mau ustaz, mau orang awam biasa, wajib selalu meningkatkan muhasabah ketakwaan kepada Allah. Bukan soal kita tidak bertakwa, tapi selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan itu sendiri. Itu yang penting. Karena menjaga itu lebih sulit. Terkadang kita udah euforia kemarin minal aidin wal faizin selesai lah alat takun tapi bablas. Terkadang kita lalai. Sekarang memasuki Dzulqa'dah, bulan yang luar biasa, mendekati Dzulhijjah, bulan yang sangat suci, yang jutaan umat manusia sedunia mereka berbondong-bondong untuk labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setidaknya visi-visi umat Islam ini harus kita camkan dalam hati. Labbaik dulu, ruhul talbiyah namanya, supaya roh ini punya talbiyah. Senang kalau dipanggil Allah, senang kalau dipanggil azan, senang kalau diajak ngaji,
namanya talbiyah, labbaik, labbaik, labbaik. Labbaik Allahumma hajjan. Ucapkan saudara, kami ini bagian dari ruknun min arkanil Islam. Dalam kitab hadis Al-Arba'in misalnya, ini disebut ruknun min arkanil Islam. Kesempurnaan Islam kita setelah syahadat, sholat, zakat, puasa adalah haji. Maka yang kelima, haji itu diakhirkan saudara, karena memang haji itu paling berat. Haji itu adalah miniatur kehidupan akhirat. Haji adalah sesungguhnya sejenis praktek kecil-kecilan menghadapi kematian. Karena dua helai kain ihram saudara, tidak berjahit, tidak pakai peci, tidak pakai serban, nggak jenderal, nggak kopral, nggak rakyat biasa, nggak presiden, dua helai. Ini melambangkan kesucian. Allahu Akbar, melambangkan kebesaran Allah yang harus dipersiapkan pada zawadu tadi. Siap-siap kita semua, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik dan the best adalah takwa. Bukan gak penting itu bekal materi, bekal sehat jasmani dia latihan olahraga, sehat rohani dia latihan zikrullah, dia mulai latihan jamaah subuh. Kalau udah latihan jamaah subuhnya lancar, itu di Arab Saudi juga insya Allah lancar. Tinggal komitmennya yang harus dibangun saudara. Karenanya betapa penting niat urgensi nawa itu dulu untuk beribadah hajinya. Kalau sekarang adalah bulan Dzulhijjah sebentar lagi, ini Dzulqa'dah ini adalah mikot zamani namanya. Mikot waktu zaman itu, waktu mikot itu tempat untuk memulai. Maka al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah ashhur, di beberapa bulan maklumat yang dimaklumi, yang diketahui. Maka mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncak dari jutaan umat manusia sedunia yang berkumpul di sana dan dibatasi kuota hajinya. Maka haji di Indonesia 25 tahun ke atas antriannya itu, ini menjadi PR kita bersama. Di sisi yang lain, ini adalah kesuksesan bahwa umat Indonesia adalah umat yang kaya. Umat Indonesia adalah umat yang punya komitmen integritas untuk menjalankan rukun Islam kelima. Itu hebat berarti dengan antrian itu. Di sisi lain juga fastabiqul khairat, mereka bisa berlomba-lomba ingin cepat ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu karena takut kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak bisa ditahu lagi ketika idza ajalun la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Karenanya mereka pengen cepat-cepat ke Arab. Saudara, sidang Jumat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah redaksi al-hajj ashhur ma'lumat adalah paman farada bihi al-hajj, mereka yang sudah mewajibkan meniatkan dirinya al-hajj, yaitu haji maupun umrah, fala rafasa, dia tidak boleh berbuat seks, tidak boleh berbuat mesum, tidak boleh berbuat keji, wala fusuq, tidak boleh fasik kepada Allah, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh melanggar aturan-aturan Al-Quran maupun Al-Hadis di tanah suci haram. Sidang Jumat yang Allah, wala jidala bil haqq. Di dalam ibadah haji maupun umrah juga tidak boleh mujadalah, perdebatan sengit. Sekalipun niatnya diskusi, kalau debatnya debat kusir, dilarang di tanah suci. Pertanyaannya, kalau mereka berdebat, apakah sah hajinya? Tapi pahalanya yang berkurang. Sama kayak orang puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Begitulah kira-kira. Puasanya saja kagak makan, gak minum, gak seks siang hari, tapi kerjanya gibah, namimah, kerjanya hasad, kerjanya nifaq, kerjanya berantem, kerjanya ribut mulu bulan puasa. Sah puasanya, tapi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Sama itu ibadah haji, saudara. Hajinya sah karena dia menjalankan rukun haji. Dan rukun haji yang sangat populer adalah ihram tadi, memakai dua kain, kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke hukum padang Arafah. Hukum berhenti Arafah, ngerti. Man Arafah nafsahu faqad Arafah. Man, siapa orang Arafah yang mengetahui nafsahu, nafsunya, dirinya, emosinya, kejelekannya,
faqad arafa rabbahu, paham banget dia ma'rifatullah. Ini harus ngaji terus ma'rifatullah, ini luar biasa. Dari kecil kita sudah ngaji dan sampai tua kita ngaji, diperintah oleh Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, itu dalam rangka ma'rifatullah, dalam rangka usul ilallah, dalam rangka supaya kita nyampe kepada Allah, dalam rangka supaya kita mendapatkan mardotillah. Apapun profesi kita nggak terlalu penting sudah, karena dunia adalah sementara dan yang abadi adalah akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunia, itu jangan lupa urusan ente sama dunia, kata Allah. Tapi kan yang penting wabtaghi ilal akhirahnya, mencari fadilah Allah di akhirat. Bahkan dalam surat yang sangat pendek, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik untuk Anda semua minal ula, daripada ula disitu maknanya tafsirnya ada dunia, urusan dunia. Sedang cuma yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan Dzulhijjah sekarang Dzulqa'dah, kita sama-sama bisa bersiap-siap. Kiai, saya belum bisa bergaji, tidak mengapa. Yang pentinglah baik itu ruhut tarbiyahnya yang dikedepankan. Ruhut tarbiyah dalam kurban. Tarbiyahnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha Anda semua, wanhar, potong hewan kurban. Saya sholat doang Ustaz, tetapi saya tidak kurban. Kata Rasulullah, nggak usah dekat-dekat masjid, aneh deh. Nggak usah dekat-dekat musola kalau yang punya duit tapi nggak mau kurban. Maka al-Qudwa bukan soal berlomba-lomba pengen banyak kurban, makin banyak makin bagus. Karena yang akan kita sedekahi banyak, yang antara kita berarti 1 RW, bisa 2 RW, 3 RW, bisa 1 kelurahan. Tapi karena jumlah masjid keluaran kita ini sangat besar dan semua masjid berekor-ekor, maka terkadang ada juga sinyalemen sulit menyalurkan hewan kurban. Sebagaimana di Arab Saudi luar biasa, kalau unta dipotong terus, kambing ada kambing dam tamatuk, jumlah jamaah haji jutaan, dikalikan jumlah jamaahnya plus tamatuknya plus kena dam-dam yang lain. Dan ada selain dam tamatuk ada dam-dam lain, misalnya melanggar larangan ihram, membunuh hewan, kemudian dia pakai minyak wangi-wangian, dalam kondisi ihram dia lupa pakai peci menutup kepala kecuali payung, saudara, beda, tidak menempel di kepalanya. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran ini semuanya kena dam. Karenanya saudara, sebelum kita pergi haji manasik, bimbingan manasik itu baca terus. Oke, saya masih jauh pergi haji, ngapain saya belajar manasik haji? Salah. Sebagaimana kita belum pernah mati, tapi kita sudah belajar ilmu kematian, kita sudah belajar ilmu sholat, kita belajar ilmu zakat, kita belajar tata cara puasa. Maka fikih terkait manasikul haji ini wajib dikuasai umat Islam sedunia. Jangan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang miniatur yang ada di Ka'bah seperti tawaf muter 7 kali dari Hajar Aswad, kita muter sejajar dengan garis hijau yaitu Hajar Aswad, memulai Bismillahirrahmanirrahim, sunnah untuk mengecut Hajar Aswad. Jika dari jauh dicium tangannya, itu saudara sesungguhnya perputaran bahwa satu titik kita akan kembali ke titik itu. Diperintah oleh Allah 7 kali. Ini adalah kesempurnaan. Relevansi Al-Fatihah jumlah ayatnya juga 7 kali. Pasca itu saudara disunahkan kita untuk berdoa di depan multazam dan sholat sunnah depan makom Ibrahim. Makom bukan berarti makam kuburan, tapi makom di sini yang kemudian makom arti tempat berbicaranya kanjeng Nabi Ibrahim ketika membangun inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin fi ayatin bayyinatin maqam Ibrahim. Nah, ini maqam Ibrahim. Wa man kana amina, siapa yang masuk Mekah Masjidil Haram kana aminan, dijamin oleh Allah aman lahir batin saudara. Berbahagialah mereka yang ibadah haji, penuh pengorbanan dan sayang-sayang ketika kita mahal ibadah haji. Kalau tidak menjadi haji mabrur. Jadi haji mabrur ibadah yang lebih baik. Jadi haji mabrur rukun talbiyah ditingkatkan dengan azan yang cepat dengan sholat. Bahkan sebelum orang lain
Fastabiqul khairat yang ingin azan terlebih dahulu. Dalam selain ruhul talbiyah, ruhul jihadnya dikembangkan di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ruhul jihad ini makna bukan jihad membantai kafir. Ruhul jihad ini bukan berarti menghancurkan anarkis, ngebom sana sini, bukan. Tapi ruhul jihad dengan arti mujahadah, saudara. Bermujahadah itu bukan apa-apa, memerangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu musuh yang terbesar kita adalah setan yang tidak kelihatan. Mereka selalu membisikkan hati kita untuk mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka membisikkan setiap hari agar kita tidak mau jamaah. Mereka membisikkan ngapain kita duduk ngaji kitab di majelis taklim. Itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Perangi, saudara. Itulah perang yang terbesar. Kemarin kita sudah latihan itu di Ramadan, harus karena kita sudah dapat gelar minal aidin wal faizin, tinggal dipertahankan. Allah Qadah maju naik lagi. Dzulhijjah sebentar lagi Allah. Wassalli rabbika wanhar, jangan lupa. Yang nabung, yang ingin urunan dan lain sebagainya, mungkin lebih murah sapi ketimbang kambing. Boleh jadi kambing kalau satu ekor lebih mahal, tapi urunan sapi jauh lebih murah. Jika kita senang diberikan kambing, boleh jadi kurang, artinya kecil kambing. Tapi yang tidak senang sapi, kelihatannya rahmatan lil alamin lebih baik. Dan masyarakat sekarang kekinian ini lebih cenderung memilih daging sapi ketimbang bukan kambing, nggak boleh, kan? Karena bayar dam juga kambing boleh, onta boleh, sapi boleh. Di Arab Saudi juga demikian. Sidang Jumat yang dari Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan motivasi dari khotib untuk pribadi dan kita semua, mengajak diri, mengajak persiapan untuk berkorban, kita rapat korban, meningkatkan kualitas korban, kepedulian sosial, memikirkan umat. Dari yang kecil-kecil ini kita pikirkan, insya Allah rahmatan lil alamin, apapun fungsi kita sebagai umat Islam dimanapun kita akan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat, amin. Semoga panjangkan umur kita dalam keadaan ibadah, amin. Semoga panjangkan umur kita dalam keadaan istiqomah, selalu punya visi misi menyelesaikan tugas menuntaskan syahadat, salat, zakat, puasa dan haji kita. Ini mengingatkan perjuangan kanjeng Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم إن الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالاتحاد بصفحة التي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الخير. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بلغ بنفسه وسمى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وقرابة رسول الله وتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيل رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين
وإيران ودائرة المؤمنين عامة وبلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه